إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. معاشر المسلمين jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Khatib berwasiat untuk diri pribadi dan juga kepada para jamaah sekalian agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah dimanapun dan kapanpun kita berada. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pesan kepada kita semua agar menjadikan ketakwaan sebagai bekal hidup kita, agar kehidupan kita betul-betul bisa menghadirkan kebahagiaan, baik kehidupan di dunia, di alam barzakh maupun di akhirat kelak. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekalah kalian wahai manusia, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Salah satu ilmu yang bisa kita dapatkan dari Al-Quran, dan ini salah satu ilmu yang sangat penting, yang wajib diketahui oleh seluruh manusia, terutama kita yang mengaku beriman kepada Al-Quran, yaitu ilmu tentang tipologi manusia, ilmu tentang karakter manusia. Tentu yang saya maksud dengan tipologi manusia berbeda apa yang dimaksud dalam kajian ilmu psikologi. Dalam Al-Quran berbicara tentang tipologi manusia dilihat dari aspek yang fundamental, yaitu masalah keimanan dan kekufuran. Aspek yang sangat krusial di dalam diri manusia. Al-Quran sangat gamblang menjelaskan jati diri manusia. Mereka-mereka yang menunjukkan karakter-karakter tertentu telah gamblang dan dijelaskan di dalam Al-Quran. Ada golongan orang-orang mukmin, ada golongan orang-orang kafir, dan ada golongan orang-orang munafik. Semuanya jelas terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Dan ini yang saya katakan tadi, merupakan sesuatu yang fundamental di dalam diri manusia, keimanan, kekufuran, kemunafikan, hal-hal yang memang seharusnya perlu menjadi perhatian kita, perlu menjadi obrolan kita, dan perlu menjadi bahan kajian kita, dan perlu menjadi kurikulum dalam pendidikan kita. Karena yang menentukan kebahagiaan, kesuksesan adalah keimanan. Yang menentukan kehinaan dan kehancuran kehidupan manusia adalah kekufuran dan kemunafikan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, penting sekali kita mengkaji Al-Quran. Salah satu tujuannya untuk menjadi koreksi terhadap diri kita masing-masing.
untuk menjadi cermin bagi diri kita masing-masing. Apakah saya termasuk orang-orang yang digolongkan menjadi orang-orang beriman, ataukah justru sampai hari ini ternyata kriteria keimanan belum melekat di dalam diri saya? Dan ini juga bisa menjadi bahan kajian, menjadi bahan koreksi, menjadi bahan materi untuk kita mengajarkan, mengoreksi dan melihat keluarga kita masing-masing. Ma'asyiral muslimin, a'azzallahu wa iyyakum. Di dalam khutbah yang singkat ini, khatib ingin mengangkat dua kepribadian. Kepribadian orang-orang beriman dan kepribadian orang-orang munafik. Dan yang akan khatib sampaikan adalah kepribadian yang disebutkan di dalam Al-Quran. Di dalam surat At-Taubah yang terkait dengan orang-orang munafik termaktub di dalam surat At-Taubah ayat 67. Dan yang terkait dengan orang-orang beriman termaktub di dalam surat yang sama di ayat yang ke-71. Ini merupakan perbandingan dari dua kepribadian, dua karakter. Mari kita lihat ma'asyiral muslimin, karakter orang-orang beriman. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-71. Dan mari kita masing-masing mengoreksi diri, apakah karakter-karakter tersebut sudah ada di dalam diri kita, sudah tercelup di dalam diri kita, di dalam kepribadian kita. Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd. Orang-orang beriman, mereka adalah orang-orang yang saling mencintai. Mereka adalah orang-orang yang saling mendukung. Mereka adalah orang-orang yang saling menguatkan. Ini di antara karakter orang-orang beriman. Orang beriman sebagaimana di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala menetapkan satu ketetapan yang tidak boleh kita rubah. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang saling bersaudara. Kita dipersaudarakan oleh Allah atas dasar keimanan, bukan atas dasar organisasi kita, pakaian yang kita pakai, kita berorientasi kemana, tapi atas dasar keimanan. Siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dengan keimanan yang benar, dia adalah saudara kita. Itulah ketetapan yang Allah Azza wa Jalla tetapkan di dalam Al-Quran. Jangan merubah, mengganti persaudaraan di atas landasan-landasan yang lain, yang bukan atas landasan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat At-Taubah 71 ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, orang beriman itu adalah orang yang mana dia senantiasa menguatkan saudaranya, membantu saudaranya. Mereka adalah orang-orang yang tidak hanya melihat kepada dirinya, tapi juga melihat kepada kemaslahatan saudara-saudaranya. Bukan hanya membantu ma'asyiral muslimin, bahkan memberikan apa yang dia miliki untuk kemaslahatan saudaranya. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan tentang persaudaraan antar orang-orang Islam, al-muslim akhul muslim, di antara bentuk atau di antara hak-hak persaudaraan tersebut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu. Tidak hanya memberikan bantuan, tapi jangan Anda berbuat zalim kepada saudara Anda, dan jangan membiarkan saudara Anda terzalimi. Itu termasuk hak saudara kita ma'asyiral muslimin. Itu ciri khas orang-orang beriman. Sudahkah solidaritas seperti ini ada di dalam diri kita? Sudahkah kita gembira dengan kegembiraan saudara-saudara kita? Sudahkah kita sedih dengan kesedihan saudara-saudara kita? Kalau belum ada muncul emosi seperti itu, pertanyakan keimanan kita ma'asyiral muslimin. Orang beriman, kata Nabi, bagaikan satu tubuh. Al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan yashudduhu ba'dhum ka'dha. Mathalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid. Kemudian Nabi Allah Azza wa Jalla melanjutkan kriteria orang-orang beriman, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Orang mukmin yang mengaku beriman adalah orang yang senantiasa menjalankan kewajiban amar ma'ruf nahi munkar. Allah menggunakan fi'il mudhari', kata ganti, kata kerja yang menunjukkan perbuatan yang sedang dan terus akan dilakukan. Orang beriman, keimanannya akan mendorong dia untuk mengajak manusia kepada kebaikan.
Keimanannya akan mendorong dia untuk menutup pintu-pintu kemungkaran. Gelisah ketika melihat kemungkaran merebak. Gelisah ketika melihat kebaikan ditinggalkan. Itulah ciri orang-orang beriman, ma'asyiral muslimin. Dan yang disebut dengan al-ma'ruf, kebaikan adalah apa yang dipandang baik oleh agama, apa yang dipandang baik oleh Allah dan Rasulnya. Jika manusia menganggap satu ini kebaikan, tapi bertentangan dengan hukum Allah dan Rasulnya, maka itulah bukan kebaikan. Jangan Anda mengajak orang kepada kebaikan, sekalipun manusia mengatakan itu baik. Karena orang beriman, keimanannya selalu terkait dengan apa yang difirmankan oleh Allah, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Maka orang beriman itu bukanlah orang yang hanya ahli zikir, ahli wirid di masjid, tapi tidak peduli dengan kondisi sosial. Dia abai terhadap kerusakan. Yang penting saya berzikir menurut Al-Quran. Anda belum memperoleh kriteria orang-orang beriman. Orang beriman adalah orang yang punya semangat. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ma'asyiral muslimin, tapi perlu dicatat bahwa dalam amar ma'ruf nahi munkar, seseorang harus mengikuti aturan yang telah digariskan oleh Allah dan Rasulnya. Yang ma'ruf, apa yang sudah disepakati itu adalah kebaikan. Adapun hal-hal yang kita anggap ma'ruf, tapi oleh saudara kita bukan dianggap sesuatu yang ma'ruf, dan dua-duanya masih berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, maka Anda jangan memaksa dia untuk mengikuti pendapat Anda. Terkadang ma'asyiral muslimin, kita tergerak untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar, tapi karena kurang ilmu, minim ilmu, akhirnya jatuh dalam kemungkaran. Kita memaksa orang untuk meninggalkan sesuatu yang menurut kita mungkar, padahal itu bukan kemungkaran. Hanya sebagian ulama mengatakan itu mungkar, sebagian yang lain mengatakan tidak mungkar. Maka persoalan-persoalan yang masih diperselisihkan oleh ulama kita, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka jangan kemudian kita maju dengan prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Prinsip amar ma'ruf nahi munkar itu adalah kebaikan yang sudah disepakati, kemungkaran yang sudah disepakati, dan itu banyak sekali ma'asyiral muslimin. Maka bukan termasuk amar ma'ruf nahi munkar Anda mengingkari hal-hal yang masih dalam koridor khilafiyah di antara para ulama. Itu bukan merupakan kebaikan, tapi itu menunjukkan kedangkalan dan kurangnya ilmu kita. Banyak kebaikan yang harus kita ajarkan. Kebaikan tentang ibadah, akidah, kebaikan tentang sholat. Sholat saja ma'asyiral muslimin, kebaikan yang sering ditinggalkan. Itu PR kita. Kemungkaran-kemungkaran dari mulai perzinaan, obat-obatan, bahkan kesyirikan, orang bergantung kepada selain Allah. Banyak kemungkaran-kemungkaran besar atau kemungkaran yang jelas-jelas merusak kehidupan masyarakat kita. Perzinaan, pornografi, itu yang seharusnya menjadi prioritas orang-orang beriman dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Bukan perkara-perkara khilafiyah, lalu kemudian dia angkat seolah-olah dia membawa bendera amar ma'ruf nahi munkar. Itu merupakan justru kemungkaran yang nantinya hasilnya akan kontradiksi dengan apa yang seharusnya dihasilkan dari amar ma'ruf nahi munkar tersebut. Kemudian ma'asyiral muslimin, wa yuqimuna sholata wa yu'tuna zakat. Orang beriman adalah orang yang senantiasa menegakkan salat dan menunaikan zakat. Wa yuti'una Allah wa rasulah. Kuncinya adalah mereka adalah orang-orang yang selalu taat kepada Allah dan Rasulnya. Tidak hanya di masjid ketaatannya kepada Allah dan Rasulnya, di luar masjid mereka juga tunduk kepada apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Orang beriman yang keimanannya melekat di dalam dirinya, maka dia tidak akan menjadi orang yang baik tergantung situasi dan kondisi. Bukan orang yang baik tergantung situasi dan kondisi. Tapi orang beriman adalah orang yang selalu membawa pakaian keimanannya dimanapun. Di masjid dia menunjukkan jati diri keimanan. Di luar masjid dia menunjukkan jati diri keimanan. Kuncinya apa? Taat kepada Allah dan Rasulnya. Dalam bisnis dia memperhatikan hukum Allah dan Rasulnya. Dalam bermuamalah dia memperhatikan hukum Allah dan Rasulnya. Itulah ciri khas orang-orang beriman. Bukan yang terlihat mukmin di masjid, tapi keluar masjid, di pasar dia menjadi orang-orang yang menanggalkan agamanya. Maka Allah ingatkan orang beriman adalah orang yang senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya. Merekalah orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah. Sayarhamuhumullah, innallaha azizun hakim. Kemudian di ayat 72 Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang luar biasa, yaitu syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan syurga adalah kenikmatan yang kita cari, yang kita kejar, dan kuncinya adalah keimanan.
dan tidak hanya keimanan dalam ucapan, tapi juga keyakinan dan juga dalam perbuatan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, a'azzanallahu wa iyyakum. Kalau di khutbah yang pertama saya mengangkat ayat Allah Azza wa Jalla, menyampaikan ayat Allah yang terkait dengan kriteria orang-orang beriman. Maka di khutbah yang kedua ini saya membacakan firman Allah juga yang terkait dengan kriteria orang-orang munafik. Allah Azza wa Jalla menyebutkan kriteria orang-orang munafik berbalik dengan kriteria orang-orang beriman. Allah Azza wa Jalla berfirman, wal munafiquna wal munafiqatu ba'dhum min ba'd. Orang-orang munafik juga sama. Mereka punya solidaritas. Mereka juga punya semangat untuk bahu-membahu. Tapi sayang, bahu-membahu dan solidaritas yang mereka persembahkan adalah dalam kemungkaran, dalam keburukan. Dan itu merupakan sunnatullah. Kemunafikan akan menarik semua orang yang punya ciri khas yang sama. Keimanan juga akan menarik semua orang yang mempunyai ciri khas yang sama. Mereka adalah orang yang tolong-menolong, bahu-membahu. Ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf. Kebalikan dari orang-orang beriman. Kalau orang beriman menyuruh kepada kebaikan, orang munafik senangnya menyuruh kepada kemungkaran. Mengajak orang berbuat maksiat kepada Allah. Mengajak orang untuk meninggalkan kebaikan. Itu merupakan ciri dari orang-orang munafik. Jika dia adalah orang-orang yang punya kebijakan, kebijakannya selalu bertentangan dengan nilai-nilai kebaikan. Itulah ciri dari orang-orang munafik yang Allah sebutkan di dalam surat At-Taubah. Ma'asyiral muslimin, ini juga menjadi peringatan kita. Di antara kita ada yang masih belum bisa meninggalkan kemaksiatan, kedurhakaan. Maka minimalisir dosa dengan tidak menyebarkan keburukan tersebut kepada saudara-saudara kita. Kalau antum belum bisa meninggalkan melihat gambar-gambar pornografi, melihat film-film yang menampilkan aurat wanita, jangan mengajak orang lain. Fatal akibatnya, ma'asyiral muslimin. Selain itu merupakan karakter orang munafik, suka mengajak kemungkaran. Yang lebih fatal adalah dosa itu bisa mengalir terus ke dalam rekening kita, bukan rekening kebaikan, rekening dosa, bahkan sampai kita mati. Mohon maaf, terkadang di grup WhatsApp kita, tentunya grup-grup WhatsApp yang bukan grup-grup yang berorientasi dakwah, seringkali muncul terkadang ajakan untuk mendengarkan lagu yang di dalamnya ada kemungkaran, ada wanita-wanita yang membuka aurat. Terkadang dikirimkan video-video yang memperlihatkan wanita-wanita yang membuka aurat. Dia tidak sadar bahwa itu bisa menjadi musibah yang besar ketika dia hidup, bahkan sampai dia mati. Karena kalau kemungkaran kita sebarkan, lalu kemungkaran itu dilihat oleh orang lain, saudara kita juga mendapatkan dosa. Kalau dia terus melihat kemungkaran yang kita kirimkan, kalaupun kita sudah mati, dosa pun terus mengalir ke dalam kubur kita. Maka saya katakan, minimalisir kalau kita belum bisa meninggalkan dosa, jangan disebarluaskan. Kalau belum bisa memberikan kebaikan, jangan menyebarkan keburukan. Wa yaqbiduna aydiyahum, dan orang munafik adalah orang-orang yang menggenggam tangannya, yakni mereka sangat bakhil, mereka pelit dalam memberi kebaikan. Bukan pelit dalam mengeluarkan uang mereka. Terkadang mereka mengeluarkan uang mereka miliaran, triliunan, tapi bukan fisabilillah. Bukan di jalan Allah. Tapi untuk fisabilillah, mereka akan menggenggam tangan mereka. Kenapa? Karena tidak ada iman. Karena tidak ada rasa cinta kepada Allah. Iman itu membawa loyalitas kepada Allah dan Rasulnya. Orang munafik keimanannya hanya di lisan. Nasullaha fanasiyahum. Mereka di dunia senantiasa melupakan hukum Allah. Berbeda dengan orang mukmin, senantiasa taat dan patuh kepada Allah. Munafik selalu melupakan hukum Allah, abai terhadap hukum Allah. Fatal akibatnya, ya ma'asyiral muslimin. Fanasiyahum, Allah akan melupakan mereka. Ya Allah, ketika manusia butuh rahmat Allah, orang-orang munafik, Allah akan melupakan mereka. Karena mereka melupakan Allah di dunia. Innal munafikina humul fasikun. Kemudian Allah menutup ayat ini dengan kalimat yang menggetarkan hati kita. Sesungguhnya orang-orang munafik adalah orang-orang yang fasik. Ma'asyiral muslimin, pilihan ada di tangan kita. Kita mau menjadi orang beriman, ada jalannya.
Mau menjadi orang munafik ada jalannya, tapi masing-masing jalan ada risiko, ada balasan yang akan kita dapatkan. Tentunya sebagai orang-orang yang berakal, kita tidak akan menjerumuskan diri kita dan berjalan di jalan yang justru akan membinasakan kita. Dan mohon maaf ma'asyiral muslimin, ayat-ayat seperti ini tentang tipologi manusia itu sering-sering sampaikan kepada putra-putri kita. Buka ayat-ayat Allah, dudukkan mereka, bacakan ayat-ayat Allah di hadapan mereka. Jangan sampai kita lalai sehingga terkadang muncul generasi yang tidak mengerti iman, tidak mengerti kemunafikan. Bahkan mereka merasa beriman padahal mereka setiap hari telah menunjukkan sifat-sifat kemunafikan. Karena jauhnya dari apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, jauhnya mereka dari sumber kebaikan dan sumber tentang berbicara tentang tipologi manusia, yaitu Al-Qur'anul Karim. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menjadikan kita pribadi-pribadi yang membaca, mengamalkan Al-Quran, sehingga kita menjadi orang-orang mukmin sejati dan kita meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dan keluarga kita meninggal dalam keadaan beriman, dalam keadaan Allah ridha kepada kita. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Rahman, Allahumma ya Rahim, Allahumma ya Karim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina shakiyan wa la mahruba. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'a minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibu da'wati ya qadiyal hajat. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء وسيء الأسقام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين أقيموا الصلاة